Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib atau ke Madinah. Anak-anak sekalian, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Yastrib, mulailah kehidupan baru bersama kaum muslim, kaum muhajirin yang itu orang muslim Makkah yang ikut hijrah ke Madinah, membangun masyarakat baru, jadi istilahnya civil society yang ideal dalam tatanan masyarakat Islam. Anak sekalian, ada beberapa peristiwa penting setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib, jadi sekitar 2-3 tahun. Jadi saya kira belum begitu lama sebenarnya. Ternyata setelah Nabi Muhammad pindah ke Yastrib, ke kota Madinah, mulai membangun masyarakat baru, orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu ternyata menyimpan dendam yang masih sangat besar, ingin menghancurkan atau enggak rela, intinya mereka enggak rela kalau umat Islam itu jaya atau hidup di bumi ini. Jadi mereka dendam. Jadi nanti kita akan tahu bahwa ada perang besar yang terjadi antara umat Islam di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad melawan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah itu. Jadi musuh ngejak perang itu. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang sejarah perang Badar. Perang Badar itu terjadi masih tahun kedua Hijriah. Jadi umat Islam itu baru 2 tahun tinggal di Madinah, itu sudah terjadi perang. Jadi orang-orang kafir merecoki, mengganggu pembangunan masyarakat Madinah itu. Masyarakat Islam Madinah itu diganggu. Jadi perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi umat Islam itu puasa bulan Ramadan, jadi pertengahan bulan Ramadan, pada tanggal 17 itu insya Allah. Bersejarah itu kenapa disebut perang Badar, karena terjadi di lembah Badar. Lembah Badar ini semacam dataran rendah di antara kota Makkah dan Madinah. Terjadilah perang di sana. Di perang ini umat Islam, pasukan Muslim itu hanya 313 orang. Jadi tidak banyak kalau dibandingkan dengan musuh yang datang dari Makkah itu jumlahnya 1000. Jadi hanya 1/3 saja Nabi Muhammad ketika itu sebenarnya secara akal ada kekhawatiran, jadi sedikit pasukan melawan pasukan yang 2 atau 3 kali lebih banyak Nah, di sanalah nanti Nabi Muhammad melakukan istighosah, yaitu latar belakang sejarah istighosah itu nanti di perang Badar itu. Jadi Nabi Muhammad benar-benar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya betul terkabul. Nanti Allah mengirimkan bala bantuan tentara dari malaikat, jadi berupa malaikat. Tentunya itu malaikat datang membantu perangnya, nanti akhirnya menang Nah, ini di balik di dalam sejarah perang Badar ini juga ada peristiwa penting atau matinya Abu Lahab itu. Jadi musuh Muslim
kafir Quraisy yang sangat menentang Nabi, pamannya Nabi sebenarnya ini Abu Lahab, itu mati ketika perang Badar ini. Sebenarnya Abu Lahab sendiri itu nggak ikut perang ya, cuma matinya itu ketika peristiwa ini di sekitar peristiwa perang Badar ini. Jadi Abu Lahab itu nggak ikut perang, ini ceritanya ya. Kemudian karena ketika perang itu orang-orang kafir Quraisy kalah ya, karena dapat bantuan malaikat ya, malaikat bantuan dari Allah itu ya, itu buyar lah intinya ya, kalang kabut pulang kembali ke Mekah orang-orang kafir itu. Kemudian seorang Abu Lahab itu menanti berita ya, menanti berita. Nah, di sana ada yang namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu nama aslinya Lubabah. Lubabah itu bibinya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Ummu Fadl itu menjadi istri dari Abbas ya, Abbas bin Abdul Muthalib, jadi pamannya Nabi. Jadi otomatis bibinya Nabi Ummu Fadl. Ummu Fadl seorang perempuan. Ketika suatu saat duduk-duduk itu ya bersama seorang mantan budak ya, mantan yang sudah merdeka namanya Abu Rafi. Nah, tiba-tiba ya ketika ngomong-ngomong duduk bersama itu tiba-tiba Abu Lahab datang ya menghampiri menanyakan apa hasil perang itu ya. Nah, ketika itu Abu Rafi mengatakan, wah cerita lah ya gampangannya, bahasa gampangnya cerita, wah ada pasukan berkuda nggak kelihatan kakinya, mengajar kami habis-habisan, mengajar orang-orang kafir habis-habisan. Itulah ya, dengan cerita itu Abu Lahab ternyata marah besar ya, marah besar, emosi ya. Jadi yang namanya Abu Lahab pegang di lehernya, dipukul langsung itu sama Abu Lahab. Nah, melihat penindasan seperti itu ya, ada yang nggak tega, nggak apa istilah orang Jawa, nggak mentolo. Yang namanya Ummu Fadl di sampingnya itu nggak mentolo. Nah, spontan saja dia mengambil tiang dari batu atau ya, itu dipukulkan ke kepalanya Abu Lahab. Langsung Abu Lahab jatuh lah ya, mungkin kesakitan, bocor atau bagaimana dia. Nah, dari peristiwa itu 7 hari atau berapa ya, sekitar seminggu setelah itulah Abu Lahab mati ya karena sakitan setelah kena pukulan Ummu Fadl tadi ya, dari Lubabah ya, istrinya Abbas bin Abdul Muthalib tadi. Itu sekitar peristiwa perang Badar itu ya. Kemudian anak-anak itu saya kira nanti kita semua bisa lengkapnya cerita itu mungkin di buku pegangan, kalau nggak ada di ini ya, di kitab Fathul Yakin ini ya, insyaallah ada. Kemudian ya perang Badar itu ya. Kemudian tahun berikutnya ya, tahun ketiga itu umat Islam melakukan perang lagi, namanya perang Uhud kan anak ya. Nah, Uhud itu terjadi kenapa disebut perang Uhud, karena terjadi di Gunung Uhud, Bukit Uhud ya. Bukitnya kalau di Arab itu namanya Jabal, itu bukan seperti di Indonesia ya, gunung yang tinggi-tinggi. Jabal ya nggak begitu tinggi lah ya, bukit lah. Nah, di perangnya itu di Bukit. Nah, sekarang pasukan Islam di perang Uhud ini sudah agak banyak ya, sekitar 1000-an ya, 1000 orang. Sementara pasukan kafir Quraisy itu tetap lebih banyak lagi, jadi sekitar 3000 ya, 3000 orang, tetap sepertiganya ya, sepertiga pasukan. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas itu pasti kalah ya, demikian perbandingannya itu ya. Tapi ya Allah alam ya, atas ini Allah berani, orang-orang Islam itu tetap berani karena pengalaman yang pertama mungkin ya di perang Badar. Nah, sebenarnya dari strategi yang dibuat oleh Nabi Muhammad ya,
itu kita sebenarnya sudah hampir mendapatkan kemenangan waktu itu ya di perang Uhud itu, perang Islam. Cuma nanti karena sesuatu hal nanti akhirnya secara hitung-hitungan itu bisa dikatakan kalah ya. Di perang Uhud itu umat muslim kalah melawan orang kafir Quraisy. Jadi kalahnya begini ya ceritanya. Nabi Muhammad pasukannya 1000 itu ya, itu ternyata nanti ada seorang munafik ya bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang ya mungkin Yahudi ya, munafik masuk Islam, dan itu nanti di tengah perjalanan ketika naik persiapan pasukan di Gunung Uhud itu ya, itu menghasut ya, atau istilah membelot, mengajak orang-orang muslim untuk tidak jadi berangkat perang. Jadi sekitar 300 orang itu nanti membelot nggak mau perang. Intinya ya. Jadi hanya dari 1000 tadi pasukan, otomatis tinggal 700 orang saja ya pasukan muslim. Sementara pasukan mereka tetap utuh berapa? 3000 ya. 700 melawan 3000. Wah, ini lebih berat lagi. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ya, strateginya Nabi Muhammad itu sudah sangat brilian ya, sangat bagus. Dan Nabi Muhammad itu nanti membuat pasukan pemanah itu sekitar 50 orang ditaruh di atas bukit ya. Dan dipesani ya, nanti kalau sebelum ini ya, intinya jangan cepat-cepat turun lah ya, sebelum benar-benar misalnya ada perintah dari Nabi Muhammad ya. Tapi ya ketika perang terjadi sudah kemenangan hampir di tangan itu ya, korat kali ya, pasukan kocar kacir pasukan kafir Quraisy itu kena panah itu ya. Loh, ini ya lari ya, mundur lah ya, mundur pasukan kafir. Nah itulah nanti orang-orang muslim yang para pemanah itu lupa terhadap pesan Nabi ya. Jadi para pemanah itu turun karena melihat banyak sekali ghanimah ya, harta rampasan perang itu yang ditinggal oleh pasukan kafir. Jadi mungkin ada senjata-senjata atau bahan makanan dan sebagainya ditinggal ya, itu sampai pengen dan ngambil itu ya, itu turun pasukan. Lah ada yang tahu, jadi pasukan kafir ada yang tahu bahwa pasukan para pemanah sudah turun. Nah itulah nanti mereka memutar, kemudian istilah dikepuk dari belakang. Lah itu kalahnya kan di situ ya, karena lupa terhadap pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalah ya. Di perang Uhud ya, akhirnya kalah 70 orang syuhada ya. Dan itu banyak orang-orang yang hafal Al-Quran wafat di sini sebagai syuhada. Kalau di sebelumnya di perang Badar itu 70 orang dari pihak sana ya yang mati. Kemudian ada lagi yang ditawan ya. Kembali ke perang Badar dulu ya. Jadi yang ditawan itu, orang-orang kafir yang ditawan itu diberi beberapa syarat ya untuk bisa bebas ya. Yang pertama bebas kalau mau bayar istilahnya tebusan lah ya. Yang kedua bisa bebas kalau masuk Islam ya. Yang ketiga boleh bebas kalau mau mengajar orang Madinah, setiap satu orang 10 orang Madinah mengajar baca tulis sampai bisa. Nah ini sebenarnya sangat ini ya inisiatif atau ide Nabi Muhammad yang sangat brilian ya, sangat cerdas untuk memajukan atau membuat orang-orang Madinah pintar. Saya sekarang perang Uhud sudah ya kira. Kemudian yang ketiga perang Khandaq kan ya. Perang Khandaq ini perang yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Dari perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, ini sekarang tahun ke-5 ya, perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit ya. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena
Di situ nanti ya ada seorang sahabat yang mengusulkan parit, membuat supaya Nabi Muhammad dan kaum muslim membuat parit di jalan masuk kota Madinah. Sehingga apa tujuannya? Supaya orang kafir yang waktu itu bersekutu dengan pasukan Yahudi ya. Jadi banyak itu nanti ya, itu perangnya lebih besar lagi ya. Jadi ada 10.000 pasukan kafir dan pasukan Yahudi, kafir Quraisy, Mekah dan Madinah itu bergabung melawan umat muslim yang hanya sekitar 3.000 ya. Kembali lagi hanya sepertiganya saja ya, sepertiga pasukan. Tapi apa, secara ini ya fakta, secara kenyataannya itu umat muslim itu menang, meskipun hanya sepertiganya saja, 3.000 pasukan melawan 10.000. Kenapa ya? Karena kali ini ide briliannya berasal dari seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi, dia beliau yang mengusulkan supaya kaum muslim membuat parit di sekitar jalan masuk kota Madinah. Kemudian di situ nanti ya, intinya orang musuh muslim itu nggak bisa masuk. Kemudian di sana konon ya, akhirnya ada ini dalam sejarah itu kita juga disebutkan ini ya, nanti mereka tuh akhir-akhirnya kan lama ya, kota Madinah itu lama nggak bisa masuk. Ada yang masuk berapa langsung bisa istilahnya dibunuh lah ya orang-orang. Itu nanti di akhirnya itu mereka itu saling perang ya, berkelahi antar itu ya, antar mereka sendiri itu. Akhirnya Allah menurunkan angin yang mungkin angin badai angin inilah yang sanggup memporak-porandakan pasukan mereka. Akhirnya ketakutan ya, mereka itu pulang kembali ke tempatnya semula ya. Itulah anak-anak sekalian peristiwa yang terjadi, peperangan yang terjadi sebelum atau setelah Nabi Muhammad hijrah ya. Saya kira itu dulu anak-anak. Barangkali nanti kita akan sambung ke sesi berikutnya. Dan ini ya, saya kira lengkapnya bisa dibaca sendiri, materi itu di buku dan di kitab yang kalian miliki ya. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.